Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, jemaat dan simpatisan GKI Sumut Medan dimanapun kita berada. Kembali berjumpa dalam renungan pagi pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengambil Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kami bersyukur untuk segala sesuatu dan kami sungguh percaya Tuhan memelihara kehidupan kami dengan begitu baiknya. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Nya dan boleh menjadi kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami semua, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian juga pembacaan firman Tuhan yang berbagi dengan kita semua, yang tidak hanya mendengarkan, tapi yang juga memeliharanya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari dalam renungan ini saya berikan judul atau tema hamba yang bertanggung jawab. Saya yakin dan percaya kita semua sudah sungguh mengerti apa arti perumpamaan ini. Ya, khotbah yang sudah sering kita dengarkan tentang hal ini pastilah sudah begitu jelas menyampaikan kepada kita apa maksud dan maknanya. Saya ingin menyampaikan 3 hal atau 3 poin bahwa sebagai pesan yang penting yang menurut saya dapat kita petik dari perumpamaan ini. Seperti apa hamba yang bertanggung jawab itu? Yang pertama adalah bahwa pesan perumpamaan ini yang begitu jelas bagi kita adalah bahwa karunia Tuhan yang diberikan kepada kita itu berbeda-beda untuk setiap orang. Dalam perumpamaan tadi dikatakan ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 talenta. Talenta itu memang berupa ukuran berat pada saat itu, jadi bisa berupa emas, perak, ataupun juga benda-benda logam mulia yang lain, atau mungkin juga uang. Tapi dalam konteks pada masa kini, talenta itu bisa diartikan sebagai bakat, kepandaian, kecakapan, skill, hobi, atau kelebihan kita yang lain. Dan itu semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kepada setiap orang berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Karena Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita sangat mengenal kita. Tetapi yang dimintanya adalah bagaimana kita bersyukur atas semua talenta yang kita miliki itu. Dan syukur itu kita nyatakan dengan mempergunakan apa yang menjadi pemberiannya itu untuk kebaikan bagi kita, bagi orang lain di sekitar kita, dan juga bagi nama Tuhan. Yang kedua, sebagai pesan penting dalam perumpamaan ini, bahwa perumpamaan ini memberikan kepada kita pesan. Orang yang diberikan tanggung jawab, tapi tidak melakukannya, tidak mempergunakannya, maka ia dipandang bersalah. Hal ini terlihat dari hamba yang ketiga. Hamba yang pertama dan yang kedua, begitu menerima harta atau pembagian talenta dari tuannya, mempergunakannya, dan mereka dipandang benar oleh si tuan. Tapi lihat apa yang terjadi pada hamba yang ketiga. Begitu ia menerima, ia hanya kemudian menggali lubang dan menyimpannya dengan pikiran nanti dia akan kembalikan setelah tuannya pulang. Dalam pikirannya adalah apa yang kuterima itu juga yang aku kembalikan. Tidak kurang dan tidak lebih. Ia tidak melakukan apa-apa terhadap pemberian Tuhan. Terhadap apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan ternyata bagi Tuhan atau bagi Tuhan kita, hal itu dipandang bersalah. Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita, bakat, kemampuan, kecakapan, kepandaian, dan lain sebagainya.
Jangan kita hanya biarkan dan tidak melakukan apa-apa. Ketika kita tidak melakukan apa-apa, maka kita akan dipandang bersalah. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita mempergunakannya, kita mengusahakannya, kita mengembangkannya. Bukan tentang seberapa banyak hasilnya, tapi seberapa besar usaha kita di dalam melakukannya. Itu yang Tuhan anggap benar. Dan itulah yang harusnya kita lakukan. Lalu yang ketiga, firman ini juga memberikan pesan yang jelas kepada kita adalah bahwa orang yang mempergunakan talentanya akan semakin pandai dan diberikan tanggung jawab yang lebih besar oleh tuannya. Lihat apa yang terjadi pada hamba yang pertama dan yang kedua. Mereka mampu menghasilkan 5 dan 2 talenta. Itu berarti mereka punya kepandaian untuk boleh mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kemudian setelah tuannya tiba, atau pulang, mereka bahkan mendapatkan kepercayaan lebih besar lagi untuk tanggung jawab yang lebih besar. Dibandingkan dengan hamba yang ketiga. Apapun yang ada padanya akan diambil. Dan dia tidak diberikan tanggung jawab yang lebih besar pada masa yang akan datang. Lagi bagaimana dengan kita Bapak dan Ibu terkasih? Sama halnya seperti itu. Ketika kita memiliki talenta, berupa bakat, kepandaian, kemampuan, skill, dan seterusnya. Kalau kita mempergunakannya, maka kita akan semakin pandai, semakin mampu, semakin bisa pada masa yang akan datang. Dan kita akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk tugas-tugas yang lain, yang tentunya juga lebih besar. Bukankah itu suatu hal yang baik bagi kita? Tapi sebaliknya, kalau kita hanya mendiamkan dan tidak melakukan apa-apa, maka kepandaian dan kecakapan itu justru akan diambil. Kita akan hilang kemampuan. Kita semakin tidak mampu dan tidak bisa. Kita tidak cakap lagi melakukannya. Dan itulah yang sering terjadi pada kebanyakan orang. Marilah Bapak Ibu kita menjadi hamba yang bijaksana. Sehingga kita boleh menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang juga akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk tugas-tugas yang lain yang memuliakan namanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini bersama-sama. Kami percaya Engkau yang berkata-kata di tengah-tengah kami dan kami sudah boleh mendengarkannya. Dan kami mohon kepada-Mu ya Tuhan agar Tuhan memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukan firman ini dengan setia dalam kehidupan kami. Berkati kami di sepanjang hari ini khususnya. Berkati apa yang kami kerjakan supaya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Lindungi kami juga ya Tuhan dari segala hal yang tidak kami inginkan, yang mungkin menjadi kekhawatiran kami pada saat ini. Berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dalam pemulihan dari sakit penyakit, dimanapun mereka berada. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu, yang kami pohonkan hanya di dalam satu nama, yaitu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.